Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah, Muhammadiyah dinilai tengah menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap kinerja Menteri BUMN Erick Thohir. Ditujukan lewat penarikan dana 13 triliun rupiah milik ormas keagamaan terbesar kedua tersebut. BSI merupakan merger tiga bank syariah, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. Kebijakan merger dilakukan sejak masa awal Menteri BUMN Erick Thohir menjabat. Muhammadiyah dinilai tidak mau beresiko dengan dana yang besar yang saat ini di BSI. Sebagian pengamat menilai ini bergening Muhammadiyah atas ketidakpercayaan terhadap kinerja Menteri BUMN Erick Thohir karena ada beberapa BUMN yang merugi dan Muhammadiyah tidak mau kehilangan kepercayaan dari umat atas pengelolaan uang yang dimasukkan ke bank tersebut. Konsentrasi dana yang besar di satu bank dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko bagi Muhammadiyah. Berikutnya, Muhammadiyah ingin mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui penyaluran dana ke berbagai bank syariah. Hengkangnya PP Muhammadiyah harus jadi pelajaran BSI. Sikap PP Muhammadiyah itu untuk menghindari resiko yang timbul di BSI ke depan. Untuk diketahui, dikabarkan BSI sempat memiliki masalah yang besar di mana terganggunya sistem mobile banking BSI. Peristiwa ini mau tidak mau membuat animo masyarakat terhadap bank plat merah berlabel syariah menjadi menurun. Padahal pada saat yang sama iklim ekonomi digital dan identitas Indonesia sebagai salah satu basis ekonomi syariah di dunia tengah digencarkan oleh pemerintah. Namun sayangnya sempat errornya layanan BSI selaku pihak yang boleh dikatakan sebagai tonggak ekonomi syariah saat ini nyatanya adalah tamparan keras sekaligus manifestasi runtuhnya kecongkakan jargon bombastis ekonomi syariah terutama yang berbasis digital. Oleh karenanya, sangat penting bagi kita untuk mendalami hakikat kelembagaan BSI maupun bank lainnya yang tidak lain adalah lembaga perbankan. Pasalnya meski sudah berlabel syariah, BSI tetap saja tumbuh dengan bernaung di bawah sistem ekonomi kapitalisme. Dalam kapitalisme sendiri, lembaga perbankan adalah salah satu mesin penyedot uang selain pasar modal. Memang keberadaan layanan ekonomi digital sebagaimana juga terdapat di sistem ekonomi kapitalisme saat ini adalah wujud teknologi yang boleh kita ambil. Namun ketika kapitalisme menggunakan teknologi itu sebagai mesin pengungkit roda ekonominya, kita harus jeli mencermati titik-titik mana saja yang boleh kita ambil sebagai konsekuensi keterikatan kita terhadap hukum syariah karena kita adalah muslim. Keharaman riba sebagai fasilitas bank saat ini tidak layak kita perdebatkan. Riba tidak boleh diambil. Terlebih karena demi motif promosi atau pemasaran bank tersebut. Istilah riba saat ini makin banyak jenisnya, padahal tetap saja hakikatnya riba. Jika kita memang harus memiliki rekening di bank karena meyakini kebolehan teknologi keuangan tadi, hendaklah kita memilih jenis rekening yang tidak ada ribanya atau 0% bunga. Ini adalah upaya parsial yang bisa menjadi alternatif saat ini. Namun demikian, solusi bagi sistem ekonomi saat ini tentu saja harus sistemik. Kita tidak bisa menggunakan sistem ekonomi berlabel syariah, tetapi tubuhnya tetap ekonomi pasar bebas, darahnya tetap uang kertas, jantungnya tetap lembaga perbankan dan pasar modal, serta pompa jantungnya adalah suku bunga. Sistem ekonomi Islam adalah satu-satunya solusi sekaligus motor untuk mengganti sistem ekonomi kapitalisme. Mekanisme sistem ekonomi Islam
dalam menggantikan sistem ekonomi kapitalisme adalah dengan mengganti seluruh organ beserta akad-akad transaksi ekonomi di dalamnya. Sistem ekonomi Islam meniadakan riba sehingga riba tidak akan memiliki celah sebagai instrumen pengembangan harta. Sistem ekonomi Islam juga menutup pertumbuhan pasar modal sehingga pertumbuhan ekonomi yang berjalan hanya ekonomi real tanpa ada sedikit pun ekonomi non-real. Selanjutnya, distribusi kekayaan menurut Islam tidak berdasarkan mekanisme harga dan pasar bebas, melainkan dengan mendudukkan jenis-jenis kepemilikan beserta pengelolaannya menurut jenisnya tersebut, yakni meliputi kepemilikan individu, umum, dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.